Hai guys, selamat datang kembali di Nab Channel Nono and Friends. Terima kasih untuk klik video ini, terima kasih untuk selalu pantengin Nono and Friends. Selamat datang juga buat kalian yang baru gabung atau baru mampir di channel ini, terima kasih. Alhamdulillah di kesempatan kali ini orang masih diberi kesehatan dan kelancaran untuk membuat sebuah konten guys. Dan tentunya atas support kalian, orang lebih semangat lagi dalam berkarya. Baiklah, di video kali ini orang mau mereview salah satu kebun kopi yang ada di Gunung Halu, ini tepatnya di Desa Taman Jaya. Kebun kopi yang punya lahan cukup luas milik Abah Rudi ini adalah salah satu kebun kopi terbaik yang ada di Gunung Halu. So, jika kamu penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi, kamu simak video ini sampai beres ya. Walaupun ini durasinya cukup panjang gitu guys. Tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi atau bermanfaat buat kalian, apalagi kalian pecinta kopi guys. So, simak terus. Guys, ini kita lagi asruk-asrukan. Lagi ngaprak ke ini di daerah Sodong. Guys, ini daerah Sodong guys. Ini daerah Sodong. Sodong itu masih daerah Gunung Halu juga, dan kita sekarang mau mereview salah satu kebun kopi yang ada di Gunung Halu. Ini masih salah satu yang ada di Gunung Halu. Sebenarnya di Gunung Halu tuh banyak sekali kebun-kebun kopi yang sudah mantap, sudah jadi, sudah produksi, rasanya enak dan jenis kopinya seperti Arabica dan Robusta gitu. Dan sekarang orang mau ketemu sama pemilik kebun kopi yang kebetulan ada di daerah Sodong guys. Dan katanya sih kemarin sempat ikut kontes dan juara satu, entah satu se-Jawa Barat apa se-kabupaten juga orang belum tahu pasti. Makanya orang mau nanya-nanya guys langsung sekarang. Makanya kamu jangan skip video ini, ikutin terus. Barangkali di antara kamu ada yang penikmat kopi, pecinta kopi. Kita nanti cari tahu. Jadi ini guys, kita udah sampai di kebun kopi milik Abah Rudi. Dan sekarang orang mau nyari Abah Rudinya di mana ya guys? Coba kita cari di sini guys. Assalamualaikum. Ah, damang. Apa sih ini kuat hese? Buruan deh. Tuh guys, seperti yang tadi orang bilang, ini kita kebetulan lagi panen. Ini Abah, kita kesini mau ini bah, mau review kopi Abah. Sok mangga. Tuh guys, ini jum guys, ini logot kieunya bah. Wih mantap. Ini teh jenis kopi apa bah? Ini jenis Arabica. Arabica. Variannya pucuk hijau. Pucuk hijau. Abah, ini selain di sini ada lagi kebun Abah? Terus ke itu. Oh ke situ, ke situ kebun Abah? Mana mati hanap? Tuh ya kayak. Guys, selain Abah ini petani kopi, Abah ini juga produksi kopi sendiri guys. Dan katanya kemarin Abah sempat menang kontes kopi ya? Lumayan lah. Juara satu katanya Abah. Iya. Mantap. Tapi Abah, aku teh belum tahu merek kopi Abah teh apa. Merek dagangnya Rosalina. Rosalina guys, nanti ada Ada di Shopee ada. Di Shopee ada guys, di Instagram juga ada guys. Instagram ada. Oh mantap. Di FB ada. Nanti kita akan lihat-lihat ke sana kebunnya. Dan nanti kita juga mau ini dong bah, mau nyobain kopinya. Di rumah. Di rumah berarti ya bah? Di rumah. Kudu ke rumah dan santai we. Santai. Nah, penting mah ngopi deh. Siap Kopi, deh. siap. Oh mantap Ya, guys. Jalan guys. Abah, ini bah di dunia kopi udah berapa lama bah? Semenjak 2015. 2015 udah ada 6 tahun ya kurang lebih ya bah? 6 tahun lah. Ini awal mulanya ya iseng-iseng berhadiah sih sebetulnya awal mulanya. Iseng-iseng berhadiah dan akhirnya Abah sukses ya bah? Ya kalau dibilang sukses mah relatif lah. Bisa disebut sukses. Yang penting mah masalahnya bahagia we. Bahagia guys. Nanti saya ambil dulu botnya. Oke boleh. Kita tunggu di sini bah. Terus aja. Oh ikut aja. Ini kan ikut ke kebun kopi. Oke, siap. Ini mah tanaman baru. Ini tanaman baru guys, ini coba boleh lihat. Ini baru umur berapa bulan?
Ya barang 5-6 bulan lah. Oh ini 6 bulan guys, coba di zoom dulu bentar. Ini kopi usia 6 bulan dan ini masih jenisnya sama yang tadi Bang? Sama. Ini baru 2 bulan. Nah ini umuran sekitar 1-2 bulan ini guys, segede gini. Ini saung abah. Saung abah guys, mantap. Kurang ke saung. Iya mah saung bayangan. Oh ini saung Saung bayangan. bayangan. Jadi saung realnya di mana Abah? Di atas. Di atas. Santai. Abah setiap hari menghabiskan waktu di kebun Bah? Di kebun. Tiap hari juga. Mantap. Kebun, rumah, pengolahan. Abah ini di rumah? Tapi kalau di rumah mah ya pokoknya pas panen 3 atau 4 bulan itu kerja. Oh kerja. Pagi, siang, sore, malam. Oh malam juga Bah? Pagi di kebun. Siang ambil produksi. Itu kalau lagi musim panen. Musim panen itu sekitar bulan 3, 4, 5. 3, 4, 5. April, Mei. Bulan 3, bulan 4, bulan 5. Guys ini cuacanya udah mulai mau ini. Mendung ya. Mendung. Kita next Jalan. aja ya. Langsung. Kita akan lebih. Sesep apa? Tenang deh. Stoknya Bang. Abah ini berapa luas? Bah kebun kopi apa? 2 hektar ada atau enggak? Kurang lebih 2 hektar guys. Kurang lebih 2 hektar ya? 2 hektaran lah. 2 hektar. Mantap. Ini Bah yang dibeda, yang maksudnya kopi lanang itu seperti apa sih Bah? Kopi lanang itu ya. Coba pengen tahu. Kopi yang bijinya cuma 1 aja. Seperti ini bukan termasuk. Enggak, ini masih 2. Oh bijinya 2 ini. Kalau kopi lanang mah pas begitu dipecah itu ya, dipecah biji Ya. 1 aja, itunya 1 biji. Itu kopi lanang. Bijinya. Oh biasanya kopi emang ada 2 ya? Biasanya 2 dan dempet. Nah, kalau yang 1 kopi lanang nanti di rumah ada lah itunya. Contohnya ya. Kopi lanang. Dari mulai mana? Dari semuanya juga ada kopi lanangnya, ada. Oh, dari setiap pohon teh ada gitu. 30% itu ada kopi. Oh, kirain teh Bang khusus 1 pohon kopi ladang semua enggak ya? Enggak. Tapi sekarang katanya ada. Oh, jadi 1 pohon diambil cuma lanangnya aja. 1 pohon itu semuanya lanang gitu. Semua lanang. Semua lanang. Nggak ada yang dua-duanya. Cuma masalahnya itu gennya ya ada persilangan genetik lah. Tapi pada naturalnya, alamnya di setiap kopi juga ada lanangnya. Oh, jadi untuk khusus yang lanang semua itu hasil modifikasi gitu. Hasil modifikasi genetik. Katanya hari ini sudah ada. Oh, Abah ini dari mulai nanam sampai panen tuh butuh waktu berapa lama sih? 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sampai menginjak 3 ya. Kopi sudah mulai produksi. Berarti emang harus ekstra sabar ya, Bah? Sabar. Menanam kopi. Tapi kalau udah ini usia kopi udah 2015, 6 tahun, 7 tahun ya? 6 tahun 7 tahun. Dan Ini biasanya udah produksi berapa ya? Dari 2017 lah produksi. Oh gitu. Abang ini 21 udah 5 tahun lah. 5 tahun ya. Dan ini berarti 5 kali panen. Udah 5 kali panen. Biasanya sampai berapa kali panen sih Bah kalau kopi? Apa kalau kita ngerawat terus aja gitu sampai ini? Produksi kopi itu biasanya sampai 30 tahun. Dia kalau bagus terus pemupukan perawat itu 30 tahun. Dari tahun ke tahun itu rasa kopi akan ada perubahan nggak Bang? Kalau rasa itu nggak ada. Cuma kalau tekstur gede dan kecilnya ada. Oh gitu. Terus produksi dari 1 pohon tahun pertama berapa kilo, tahun kedua naik terus. Oh gitu. Ada yang sampai satu pohonnya bisa sampai 25 kilo. Oh itu semakin tahun semakin meningkat. Semakin bobotnya. meningkat. Katanya di Cibeber katanya ada
satu pohon itu keluar 75 kilo. Satu pohon seperti ini, Pak? Nah, enggak gede, udah Oh, gede. udah gede. Tapi usianya udah sekitar berapa tahun ya? Ada yang udah 20 tahun lah usianya. Perawatannya terus kontinu perawatannya. Ya kalau dibiarkan mah repot juga. Dan juga ada keunikan kalau kopi itu tahun pertama sampai tahun ke-8 itu mempunyai tingkat kesulitan tinggi. Karena apa seperti Kalau misalkan tidak di siang aja atau tidak dibajak lagi, itu biasanya mati. oh gitu. Pokoknya mah tahun pertama sampai tahun 8 itu fluktuasinya benar-benar tidak seimbang kalau misalkan di dalam perawatan tidak kontinu. Tapi setelah melewati 8 itu lewati 8 nggak dipupuk satu kali itu kuat. kuat ya. Udah karena akarnya udah lebih kuat. Oh, jadi sekarang masih masa-masa Masa perawatan stabil. yang harus ekstra juga ya. Ini kopi barutan yang mana? Kopi. Oh, ini karena baru tanam nggak kelihatan tadi guys, sorry. Tuh, ini masih rawit. Kopi. Pokoknya yang ada ajir itu ada kopi. Ajir tuh. Ini pokoknya jangka akan sangat panjang sekali karena itu juga belum mencapai 30 tahun ini udah nanam lagi guys. Selain petani kopi, Abarudini juga produksi atau mengolah kopinya sendiri guys, dan menghasilkan banyak varian rasa yang luar biasa dari jenis kopi Arabica ini. Dari mulai rasa natural, honey, wine, wash, dan full wash. Nah, kalau kalian suka yang mana guys? Oh iya, selain itu Abarudi juga memelihara kambing atau domba yang fungsinya untuk menghasilkan pupuk kandang. Karena memang Abarudi sendiri mengunggulkan jenis kopi organik. Wah, luar biasa cerdas sekali. Sungguh perjuangan yang tidak sia-sia. Dari mulai lahan yang 2 patok saja, kini kebun Abarudi sudah mencapai luas 4 hektar di 2 lokasi yang berbeda di Gunung Halu. Selain itu, Abarudi juga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan kini sudah mempunyai 5 karyawan tetap. Dan baiklah guys, setelah ini kita akan mampir ke rumahnya Abarudi untuk mencicipi atau menikmati kopi olahan Abarudi sendiri. Dan orang tuh masih banyak hal yang ingin orang tahu, masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan ke Abarudi. Seperti apa sih perjuangan Abarudi sampai menjadi seorang petani sukses seperti sekarang ini? Tentunya kamu juga pengen tahu kan lebih banyak lagi. Makanya kamu jangan skip video ini, simak terus sampai beres ya. Jadi setelah tadi kita jalan-jalan di kebun kopinya Abah, guys, sekarang kita waktunya untuk menikmati kopi Abah. Guys, kita cobain guys. Yang video juga boleh. Udah, awas. Nek,
Mana teh mah dah yang ieu. Original. Nih benar-benar Arabica, jenis kopi Arabica ini perpaduan sama tadi ada gula aren sama susu kental dan juga terakhir ada krim, mantap banget guys. Sekali lagi buat kamu pecinta kopi untuk segera order nih guys. Ini adalah kopi Rosalina, ini tersedia di Shopee juga, ada Instagramnya sama Facebooknya juga, nanti orang Kumaha? tulis di deskripsi. Kumaha rasanya? Nanti benar-benar. Memulihkan stamina. Tadi kan jalan-jalan. Setelah tadi kita jalan-jalan melepas dahaga dengan minum kopi racikan Abah guys, ini luar biasa, mantap sekali, enak sekali. Coba orang mau cobain juga yang originalnya ya, tanpa sentuhan gula. Memang kalau Arabica jenis itu ada rasa asam-asam gitu ya. Asam. Cobian tuh original. Originalnya. Nah, itu mah original. Pahit. Memang kopi mah pahit. Memang kopi pahit. Tapi kalau udah merasakan rasa kopi, sebetulnya pahitnya itu tunggu di akhir pahitnya. Makanya kalau pecinta kopi ya, mereka itu sanggup mencicipi floralnya, sanggup mencicipi asam, asin dan manisnya kopi itu sendiri. Jadi akhir itu cek tukang kopi. Setelah tadi kita jalan-jalan review kebun kopi milik Abah ini, dan sekarang kita udah menikmati kopinya, luar biasa, mantap sekali. Ini perjalanan untuk seperti ini, Bah, ada suka dukanya nggak sih dalam bertani kopi gitu? Dimulai dari duka. Dimulai dari duka ya? Dimulai dari Sesuatu itu ya, Bah? Ya. 2013 saya jatuh, perekonomian saya jatuh. Sempat 1 tahun nggak kerja apa-apa. Nah, 2014 baru ayah temen bilang gitu, Bah, tani mah pemotolan. Saya mikir naon itu cenah harti tani pemotolan deh. Ya lebih baik kita mulai dari alam. Dari alam, Bah. Alam itu menyajikan sesuatu yang objektif. Jadi alam sebetulnya kemauan kurang dikanya Dipelihara ya, akan memberikan sebuah kanya timbal balik yang sebaliknya. Dari itu saya bekerja, ambil cangkul sendiri, nyanggul sendiri saya. Sehari-harinya sambil lepas penat dari kejatuhan usaha, seharinya saya itu di kebun. Berangkat pagi, pulang sore, pagi sore. Menghabiskan waktu di kebun sambil menghindari orang. Karena kan malu. Iya. Malu. Orang yang jatuh itu kan gedenya malu kan. Tapi dibalik itu semua, Abah sekarang sudah membuktikan bahwa Abah ya boleh dibilang sukses ya, Abah ya. Ya, saya berpikir gini, hari ini bukan berbicara masalah sukses untuk diri saya ya. Jadi yang pertama saya dapat kepuasan. Kalau sukses itu kan relatif ya, tergantung dari sisi mana kita memandang kalau sukses itu. Tapi kepuasan batin itu kan saya merasakan ada di alam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menikmati proses. Proses dari mulai, kata saya juga tadi saya bilang, saya sejarah nih buat saya. Kayu ditanam sendiri, dipanen sampai renovasi rumah, kayunya dari semuanya dibuat untuk membangun rumah sendiri. Itu bangun rumah sendiri. Itu adalah kepuasan, Pak. Yang tersaji yang ketiga juga, saya sudah mulai nggak muda lagi ya.
mulai menua lah. Yang saya pikirkan itu bagaimana saya harus menciptakan bahagia. Ternyata bahagia itu bukan dikejar, Tapi diciptakan. tapi diciptakan. Jadi saya sudah mulai bisa menikmati hasil dari payah saya bahagia. Itu saja sih yang yang saya tekankan di sana. Jadi bahagia itu harus diciptakan, Bukan dicari ya Pak? bukan dicari, bukan dikejar, tapi diciptakan bahagia. Karena kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri ya Pak ya? Kalau sorga di akhirat nanti Allah yang akan menciptakannya, Allah yang akan memberikan. Kalau sorga dunia itu kita yang Kita menciptakan. Betul. Jadi di dunia ini naharek di bawah rungsep, di bawah rudat, Itu tergantung. tergantung kita. Naharek di bawah enjoy. Gitu. Menciptakan lapangan kerja, memberikan ya nafkah-nafkah bagi teman-teman, kan itu kan. Apalagi kan di musim seperti ini sangat sulit sekali mencari pekerjaan. Nah, itu makanya apalagi kalau misalkan dihubungkan dengan COVID ya, gitu kan. Mencari pekerjaan kemana-mana susah dan yang lainnya. Makanya saya itu bekerja itu kadang-kadang bekerja untuk kebun sendiri gitu kan, untuk kebun sendiri, untuk menafkahi, untuk memberikan memberikan gaji upah kepada mereka. Itu saya berpikir di sana. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya punya pekerja tetap sudah 4 tahun, itu 4 orang. 4 orang. Nah, terus saya dia bekerja di sana. Dan alhamdulillah loyal bersama Abah ya. Ya makanya kayak udah berkeluarga gitu kan. Kalau kita ngobrol aja di kebun, Pak katanya di dunia ini kita cuma berempat ya. Karena nggak ada orang lain. Karena gak ada orang lain. Jadi sudah seperti keluarga sendiri ya Pak ya. Keluarga sendiri, bahkan semuanya ya sudah menyatu lah dengan kita. Itu mungkin bahagianya. Ya. Kalau dukanya apa ya mungkin kalau tanaman keserang hama, penyakit, atau misalkan mati, kita berpikir dari sana ini harus digimana ya, ini harus digimana ya. Sempat sih pernah merasa ngeri juga itu di tahun kedua. Itu sempat berapa bulan ya, sekitar 4 bulan 5 bulan lah. Ini awal masih ada modal gitu kan. Pas sebelum panen pertama. Tapi terlepas dari itu mulai bangkit lagi. Alhamdulillah. Setelah masuk panen, kita produksi hingga pernah. Nah ini punya kemasan ini juga punya sejarah sendiri. Oh gitu. Waktu kita udah panen pertama, kebingungan jual, kebingungan pasaran, hingga pernah saya bawa kopi di mobil itu dibawa sampai ke Pangalengan. 2 karung dibawa ke Pangalengan. Kopi itu kopi hasil kopi dari itu mentahan gitu. Udah ada yang dijemur-jemur, Udah yang kering. udah kering, tapi belum tahu harus digimanain gitu. Dijual ke Pangalengan. Di Pangalengan katanya bukan gini. Nah saya itu dapat keilmuan untuk ngolah kopi ini dari teman kita di Pangalengan. Ini cara prosesnya gini. Dan saya berpikir pulang sini daripada repot-repot jual kopi green bean gitu kan, lebih baik saya olah karena memang volumenya nggak gede gitu kan, barang 2 kintal 3 kintal kan gitu awal itu. Makanya saya desain kemasan, mulai beli mesin untuk yang kecil ya. Blender dan yang lainnya itu terus aja sampai sekarang juga masih penyediaan mesin itu masih berlangsung, Masih terus. Nah, dari mulai mesin rumput di kebun sampai mesin bajak itu terus. Ini Pak untuk nama kopinya sendiri kan ini Rosalina, itu siapa ini Pak? Nah ini ya sempat pas saya sih, ini kan istri saya ini. Karena Jadi, untuk menentukan sebuah nama itu kan penting banget ya. Saya pengennya
kopinya mereknya Ramogiling. Ramogiling. Berdasarkan tempat sana kan. Tempat sana. Ada kelompok tani saya, kelompok tani Ramogiling. Istri saya ngotot pengen Rosalina karena memang ini kepanjangan dari nama istri saya. Oh, Rosalina itu. Nah, Ida Rosalina kan gitu kan, makanya enggak katanya mereknya merek nama saya kan gitu. Oh gitu. Jadi ini teh nama Rosalina itu sendiri diambil dari nama kepanjangan istri Abah ini sendiri, guys. Jadi ini kedepannya Abah gimana untuk rencana kedepannya, apa lebih mengembangkan lebih luas lagi lahan atau gimana? Kedepannya saya kebetulan saya jadi ketua Gapokan Desa Taman Jaya ya. Saya berpikir bagaimana caranya kopi ini menjadi sebuah PAD buat Desa Taman Jaya ini sendiri. Oleh sebab itu saya hari ini ke depan ingin kopi ini menjadi unggulan Taman Jaya. Tadi kan Bah, ini jenis kopi yang kita minum ini jenis kopi Arabica ya. Selain itu Abah ada rasa lain nggak, varian lain? Kalau varian ini ya tergantung pengolahan. Jadi kopinya jenisnya Arabica. Tetapi pengolahan itu biasanya jadi 4 varian. Yang pertama, jadi kopi itu begitu dipetik ya, bawa ke sini, kita harus menentukan ini kopi mau diapain. Kayak singkong gitu ya. Singkong dipetik, Mau dibikin apa gitu apa bikin rasanya? keripik, apa bikin disepan, atau bikin peyem, itu semuanya beda perlakuan. Nah, sama juga dengan kopi. Kopi juga itu Arabica datang 6 jam itu harus mulai menentukan proses. Biasanya saya itu kalau untuk awal-awal panen, ini awal-awal musim panen ya, kan nggak terlalu banyak. Nanti kan kalau udah di puncak gitu kan banyak. Dengan sebab itu hari ini saya memproses natural. Nah, kalau proses natural itu pertama datang direndam dulu, ngambang diangkat, itu kan. Setelah itu baru masuk ke GH. Di sana GH-nya. Oh, boleh lihat lah. Jadi dari pertama panen dibawa ke rumah itu harus Sudah menentukan ya Pak ya? sudah menentukan mau diapain. Oh di sini ya. Kuat 5 menit tadi dia. Angkat keluar. Guys, boleh deh. Ini panas sekali di dalam sini guys. Ini aduh, ampun. Di atas deh. Keluarkan deh. Nah ini proses Pinggirnya punten. natural. Natural itu datang langsung diambil yang itu sebutnya proses perendaman. Perendaman itu diambil yang isi kosongnya ya kan, ngamang dia ya kan, yang ngambangnya diambil dibuang. Jadi proses seperti ini tuh membutuhkan waktu berapa hari, Bah? Ini 40 hari. 40 hari. 40 hari. Sampai ini bagus sebenarnya di karya teh, Dek. Sauna ini di sini, guys. Sauna, Dek. Ini panas sekali beneran. Itu kuatin. 5 menit ke Dek ngucur Dek. Ulah salah. Tapi iya prosesnya bakal bagus. Tapi Bah, apa tergantung cuaca juga? Hah? Walaupun nggak ada panas, Mataharinya ini tetap hangat. tetap hangat di sini. Nah, karena di GH seperti ini gitu kan, anger panas. Malam ke Panas. nah. Berarti bener cocok sauna di sini, guys. Nih, saya 5 menit bisa Wah, ngucur. ini luar biasa sekali, guys. Ini adalah jadi kopi Arabica. Jadi untuk ini natural ya, Bah ya? Ini semuanya proses natural. Proses natural karena memang awal-awal panen itu prosesnya natural. Karena memang kalau nanti kenapa natural hari ini yang terlama. Ini 40 hari. Nah, kalau nanti udah banyak gitu kan, kita bikin biasanya wash atau full wash. Begitu datang langsung dipecah biji, langsung dicuci. Proses wash itu cuma 7 hari. 7 hari atau 6 hari juga udah. Jadi ini yang kebayang kan? Dari biji ini yang awalnya Seperti ini. Nah, itu kan ini air berair. Iya. Sampai kering. Itu kan sampai
begitu proses gigit, digigit ya, digigit itu habis. Seperti ini. Ini adalah proses natural. Dari seperti ini untuk menjadi kopi jadi gitu bah, berapa proses lagi yang harus dilewatin? Nah, lewatinnya setelah ini lantas diheler, Giling ya? dihuler, itu kan giling, muncul biji, sortir lagi, yang hitam, yang pecah itu diambil. Oke, kita udah nggak bisa lama-lama di sini, guys. Ini panas sekali. Pecah biji, Pecah biji. Ini manualnya seperti ini. membuang kulitnya. Jadi adalah Biasa kalau udah banyak dipakai apa generator ya langsung bisa ya barang 2 kintal 3 kintal bisa proses. di sini ya. Ya roasting Ini ini. udah siap roasting. Oh jadi ini Prosesnya setelah ular diambil yang pecah, yang hitam, yang lainnya pokoknya yang setelah sedikit. disortir ya. Nah disortir, ini siap Siap. roasting ya. Setelah di hasil roasting tuh seperti ini teksturnya guys, tuh lihat. Oh Jadi jadi nyangrai nyangrai roasting nyangrai. kalau proses ini jadi kopinya seperti apa nanti ada mesinnya lagi ya pak? Nah, tinggal grinder, tinggal Grinder. di blender lah. Blender ya. Nah, blender langsung muncul. Jadilah kemasan ini guys. Sayang tidak bisa demo dengan mesin dan yang lainnya karena memang kuncinya ada di si ibu. Kalau udah masuk ke sini dia yang pegang kuncinya. Oh gitu. Oke guys, jadi senang sekali mengikuti perjalanan Abah ini dari mulai 2014 ya Pak ya, sampai 2021 ini tidak jarang menemukan duka, tapi di balik itu Abah bangkit dan akhirnya sekarang sudah berhasil menciptakan kopi guys. Ini Bah, terima kasih sekali ya. Ini kita Reviewnya. dia di 4 varian rasa. varian rasa natural, honey, semi wash, full wash. Dan ini apa? Bahan Yang ini adalah natural. Natural. Yang tadi. yang kita minum ya. Nah, kita sekitar 2 mingguan dari sini kita mulai proses full wash. Kalau produksi sudah mulai tinggi dari kebun. Karena memang kalau semuanya di natural kan, ya berarti harus kumaha deui kan gitu. Jadi Bah, seperti Abah tadi bilang kan dari mulai masa panen tuh dari bulan 3 sekarang ya sampai bulan 5. Terus sampai jadi kopinya tuh dari situ butuh proses berapa lama lagi tuh, Pak? Ya, kalau natural itu 40 hari di GH ya, di penjemuran. Setelah itu baru di cooler sampai roasting itu udah ya. Kalau full wash itu 7 hari. Jadi dari mulai panen Mbak sampai apa proses gitu ya, pengemasan sampai segala macam sampai jadi itu kira-kira bulan Mei Agustus sudah siap dipasarkan ya Mbak? Ya, saya kadang-kadang begini. Dalam 1 kali masa panen 1 tahun itu saya terus bisa menjual. Saya berpikir gitu. Jadi ya hari ini yang kopi yang ini bukan dari panen hari ini, tapi tahun yang kemarin. kemarin. Nah, jadi saya prosesnya 1 tahun itu jangan sampai gini, jangan sampai kita bilang kita ini produsen kopi. Ya. Pas Tapi begitu ada yang mau ada beli, yang kita mau kehabisan stok gitu ya. Kita bilang nggak ada kan, Kosong, belum ya? panen, nah itu kan nggak elok gitu. Iya benar. Makanya saya itu harus menjaga stok dari 1 musim panen itu sampai Ke musim selanjutnya. musim panen berikutnya. Jadi berarti hari ini udah naik, biasanya 3 kilo per hari. Per hari. Jadi sudah meningkat permintaan Meningkat ya. pemasarannya. Awalnya memang tahun pertama, tahun kedua paling 10 kilo seminggu. Hari ini 3 kilo itu per hari. Per hari. Jadi udah mencapai kurang lebih seminggu 20 kilo ya Pak ya? Seminggu ya 10 kilo. Ya 20 kiloan. 20 kilo ya. Berarti semakin hari semakin meningkat karena mungkin kualitas kasa juga enak Ya, Pak ya. yang paling penting konstan. Kasa itu nggak usah yang enak, tapi besoknya nggak enak gitu. Jadi berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Yang penting mah
tekudu dina punten 10 lah. Tekudu punten 10. Punten genep tapi mayang gitu. Nah, punten 7 gitu kan. Mayang itu 7 terus. Jadi konsisten ya. Konsistensi yang harus dipertahankan. Dari mulai produksi, di kebun, semuanya konstan aja. Yang Jadi terima kasih sekali Mbak ini ya. Aduh, kita udah diajak jalan-jalan ke kebun kopinya langsung guys. Kita udah dikasih icip-icip kopinya dan rasanya juga enak sekali guys. Terima kasih ya Mbak ya. Jadi hari ini terakhirnya closingnya kudu bawa oleh-oleh gitu. Siap bawa oleh-oleh guys. Saya giling dulu ya. Siap Bang, thank you Bang. Katakan ambillah. Gunung Halu di sini relatif tidak terlalu menggunakan pestisida, racun-racun, obat-obat kimia itu kurang terlalu dikenal kan di Gunung Halunya. Pokoknya mah di Gunung Halu mah rata-rata papelakan cemcul, tidak pernah diberak, tidak pernah disemprot kan gitu. Alami itu kan. Nah dengan sebab itu kopi yang ditanam di sini relatif semuanya natural. Paling makan pupuk kimianya paling NPK sakit lah gitu kan. Dan itu bisa dihilangkan. Jadi bisa dihilangkan NPK. Dinetralisir lagi. Dan itu kan dengan pupuk organik. Saya terus terang nggak mendukung kalau misalkan ada sebuah statement gubernur ya. Bangga menjadi petani muda kan itu adalah saya terus terang amat mendukung itu. Mudah-mudahan ke depan talenta anak muda Gunung Halu ini Generasi muda ya bisa tampil ke depan menjadi sosok petani yang terhormat. Lain ukurnya daki kalam ulah ukurnya tani kantun daki gitu kan. Saya pengen anak muda taninya berdasi gitu. Ini yang harus ditularkan terus. ternyata tinggi aprak-aprak Angkat martabat sebuah tempat dengan produk unggulan. seperti salah satunya ini kopi Gunung Halu ya Pak. Nah, angkat martabat tempat dengan kearifan lokal, dengan keunggulan, dengan prestasi. Saya terus terang kok care gitunya. Anak muda dengan abring-abringan di jalan gitu kan. Care. Jujur saya itu akan sangat terhormat bila seorang anak mudanya itu benar-benar berkreasi di bidangnya masing-masing. Banggalah dengan produk sendiri, banggalah dengan sumber daya alam sendiri. Setiap daerah mempunyai kekhasan sumber daya alam. Tinggal kita berpikir bagaimana caranya sumber daya alam Gunung Halu ini berimbas baik dan kemajuan buat Gunung. Guys, ini senang sekali dikasih oleh-oleh guys buat di rumah. Alhamdulillah, terima kasih juga buat Abah ya, Mbah. Sama-sama. Buat hari ini. Terima kasih atas kunjungannya sering-sering di sini. Insya Allah, Mbah. Dan baik-baiklah di sana buat konten yang baik. Siap, yang bermanfaat ya, Mbah. Yang bermanfaat untuk kemajuan daerah kita. Sekali lagi buat Menopres, terima kasih udah nyimak video ini sampai beres ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.